penggemar Pokemon Go pasti sudah tidak asing lagi dengan kakek asal Taiwan ini. Chen Sanyuan atau kakek Pokemon Go ini kembali menghebohkan publik dengan evolusi terbarunya. Kali ini mengupgrade sepedanya dengan 64 buah smartphone yang terpasang di bagian depan sepeda. Bobot sepedanya pun bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya 10 kilo, kini menjadi 22,5 kilo. Evolusi terbarunya ini menyerupai bentuk ekor burung merak jika sedang mengembang. Kakek berusia sekitar 70 tahunan ini mulai dikenal publik di tahun 2018 setelah sebuah fotonya yang menunjukkan ia bermain Pokemon Go dengan beberapa smartphone yang dipasang di sepedanya. Foto Chen pun berada di halaman depan Reddit dan sebelum ia akhirnya dihubungi oleh website gaming Taiwan exp.gg. Chen menjelaskan bahwa ia jatuh cinta dengan Pokemon Go setelah dikenalkan oleh cucunya. Waktu pun berlalu dan Chen semakin fokus mendedikasikan waktu dan uangnya pada Pokemon Go. Ia juga menambah smartphone yang terpasang di sepedanya dari 9 menjadi 11 setelah ia viral dan akhirnya mendapatkan sponsor. Menurut laporan dari TVBS, kabar terbaru Chen kini memiliki 64 buah ponsel yang ia dapat dari pemberian sponsornya, Asus. Melihat evolusi terbaru dari sepeda Chen ini, membuat kita bertanya-tanya, bagaimana ia bisa melihat jalanan jika pandangannya terhalangi oleh tembok digital? Apalagi, ia juga sambil mencari Pokemon. Beberapa orang juga sudah menyarankan ia untuk mengganti sepedanya dengan sepeda roda 3, demi mencegah supaya ia tidak kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda. Meskipun Pokemon Go mungkin sudah tidak hype lagi, dedikasi Chen terhadap game Pokemon Go patut kita apresiasi. Wow, kakek Pokemon ini sudah berevolusi! Masih ingat dengan kakek Pokemon asal Taiwan yang sempat mendunia tahun 2018 lalu? Ya, kakek yang bernama Chen Sanyuan ini kini telah berusia 70 tahun. Kakek Chen juga termasuk dari jutaan orang di dunia yang terkena demam Pokemon Go yang muncul di tahun 2016 silam. Kakek Chen jatuh cinta dengan game Pokemon Go ini dan tidak cukup dengan satu ponsel. Ia mulai menambah beberapa ponsel lagi. Kakek Chen ini dijuluki Uncle Pokemon oleh para netizen dan warga setempat sejak 2018 karena ia biasa menggunakan 11 ponsel yang dipasang di sepedanya untuk mencari Pokemon. Rupanya, sampai saat ini kakek Chen masih menekuni hobinya, yaitu berburu Pokemon. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan smartphone mensponsori kakek Chen untuk menjadi brand ambasadornya. Saat ini, kakek Chen sudah berevolusi dan semakin jago dengan menggunakan 21 handphone yang dirakit pada sepedanya. Ditambah lagi 2 handphone di keranjang sepeda dengan masing-masing akun Pokemon Go. Jadi, kakek Chen punya total 23 akun Pokemon Go. Asus juga sudah menyiapkan charger portable di keranjangnya, sehingga si kakek bisa berburu Pokemon selama 20 jam. Ketika sedang berburu, kakek Chen terlihat tenang mengendarai sepedanya. Jika menemukan Pokemon, ia akan berhenti dan menggunakan jari-jarinya untuk melempar Pokeball yang ada pada layar ponselnya. Tentunya, keberadaan kakek Chen dan sepedanya yang unik mencuri perhatian publik. Warga sekitar yang melihat kakek Chen akan menyapa, bahkan ikut menonton aksinya saat menangkap Pokemon. Dilaporkan dari Sora News 24, dengan level game yang ada pada level 40, ia telah mengumpulkan skor dari 138 juta sampai 460 juta poin. Dalam sebuah interview bersama Apple Daily, kakek Chen bercerita, ia dibelikan sebuah smartphone oleh anaknya di tahun 2016. Namun cucunya lah yang berjasa karena mendownload game Pokemon Go ke handphonenya. Berburu Pokemon memotivasinya untuk keluar dari rumah dan menambah teman baru. Hal ini juga menjadi olahraga baginya sebagai upaya untuk mencegah penyakit Alzheimer. Gimana? Apakah kakek Chen sudah pantas disebut Pokemon Master? Pemain Pokemon Go Taiwan menyerbu jalanan dalam pencarian Snorlax. Ribuan orang berbondong-bondong ke Beitou, distrik utara ibu kota Taiwan, Taipei, pada hari Sabtu. Tetapi bukan untuk nonton konser. Tidak, mereka adalah pemain Pokemon Go yang bersaing terhadap satu sama lain untuk menangkap Pokemon langka yang dikenal sebagai Snorlax. Dan Anda dapat melihat sendiri apa yang terjadi jika mereka sampai di sana. Sejak permainan secara resmi tersedia di Taiwan pada 6 Agustus, pemain telah pergi ke daerah yang biasanya sepi untuk berburu dan menambah koleksi Pokemon mereka. Banyak penduduk setempat tidak senang dengan kegilaan yang datang ke tempat wisata tempat mereka biasanya santai. Pengguna Facebook ini bahkan mengatakan negara sudah hancur berkat penggemar fanatik Pokemon ini. Yang lain di Facebook mengeluh tentang para pemain yang tidak menghormati orang-orang yang tinggal di lingkungan. Sementara dua pemain ini menyarankan agar perusahaan Pokemon Go membangun stasiun Pokemon di tempat pembakaran, pemakaman, atau bahkan kamar mayat. Semoga berhasil dengan gagasan itu.
Obsesi Pokemon Go penyebab wanita jadi buta satu matanya. Pokemon Go telah membuat heboh dunia. Bulan lalu, segerombolan pemain menyerbu jalanan di ibu kota Taipei mencari Pokemon langka. Dan sekarang, dokter mengatakan bahwa orang-orang menghabiskan begitu banyak waktu menatap ponsel mereka, hingga beberapa mulai menjadi buta. Dokter mata Chen Yuan dari New Taipei City Hospital mendiagnosis wanita hamil berusia 31 tahun yang terobsesi bermain Pokemon Go dengan degenerasi makula. Dia tidak bisa melihat di satu matanya. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan bagian pusat retina, dikenal sebagai makula, lapisan mata bagian dalam yang merekam gambar dan mengirimkannya melalui saraf optik ke otak. Ketika sel-sel makula memburuk, gambar tidak diterima dengan benar. Dalam kasus yang parah, penglihatan sentral akan hilang, sementara penglihatan periferal mungkin akan tetap ada. Sinar ultraviolet atau UV, cahaya berbahaya bagi mata dan dapat berkontribusi untuk degenerasi makula. Sinar UV adalah bagian dari spektrum di bawah 400 nanometer. Sementara sumber UV yang paling banyak adalah matahari. Sumber lain adalah display video seperti monitor komputer, tablet, dan smartphone. Dokter menganjurkan suntikan ke bola mata untuk menghalangi darah tersumbat. Tapi katanya pasien menolak karena takut akan mempengaruhi kesayangannya. Sepertinya beberapa hal tidak dapat disembuhkan.